Contohnya kalau kita berbuat salah, kalau Allah Maha Adil, ya udah langsung dihukum oleh Allah. Tapi Allah tidak hanya bersifat adil saja. Allah berbuat ihsan. Lihat sini semua. Halo, saya handsome. Lihat apa ya? Berantakan. Tapi kalau kita gunakan untuk sholawat, baca Al-Quran, itu yang gelap itu menjadi terang, yang bangunan itu tidak ada manfaat menjadi berkah. Cuma kan berkah, manfaat itu tidak nampak dalam pandangan manusia. Kalau seandainya nampak, ini semuanya penuh semua. Ini ada berapa ratus orang yang hadir? 300 orang. Tapi malam hari ini lebih dari 300 orang. Karena jin-jin malaikat berhadir. بشروكم
Cintai Nabi lebih dari diri
Allah Ustaz abang kita pula. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسعود عيانا وهو ابن هاشم كريم الشهم بن عبد مناف بن قسي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف علم برفعه إلى اسماعيل لكان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله وسلم عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بطهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأتبعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي
Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi ja'alana min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadikan kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harap umat yang masuk ke surga kecuali yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, yaitu memasuki surga. Walaupun kita ini umat yang terakhir, tapi nanti di yaumil kiamah kita akan berdiri dengan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita akan memasuki surga lebih dahulu dibandingkan umat-umat yang lainnya. Apa keutamaan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kaum Bani Israel dahulu, kaum Bani Israel itu kalau dia bersalah, berbuat dosa, maka kalau ingin bertaubat, taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Bani Israel itu langsung dia yaitu menaiki suatu bangunan yang tinggi seperti Wisma Saling begini ya, tadi Asban ya. Naik tinggi, kemudian loncat, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat. Itu umat-umat dahulu. Tapi kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak seperti itu. Kalau kita berbuat salah, berbuat khilaf, hadir ke majelis ini, kita baca astagfirullahaladzim, 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 astagfiru wa atubu ilaih, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaih, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisina lahudin. Kalau seandainya dengan yaitu hati yang tulus, taubatnya itu dilakukan dengan hati yang penuh keikhlasan, kesungguhan, taubatan nasuha, maka Allah diterima taubat. Tidak perlu kita harus bunuh diri ya. Saya kan sering ke Cina, tahu nggak di Cina orang-orang komunis itu kalau dia menghadapi tekanan, stres, orang Jepang, mereka itu kalau dia berbuat salah ambil tembak sendiri, dia lebih terhormat katanya. Tapi umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu penuh rahmat. Kalau dihitung-hitung adilnya ya, adilnya. Contohnya kalau kita berbuat salah, kalau Allah Maha Adil, ya udah langsung dihukum oleh Allah. Tapi Allah tidak hanya bersifat adil saja, tapi Allah berbuat apa? Ihsan. Lihat sini semua. Halo, saya handsome. Lihat apa ya? Di dalam khutbah Jumat sering disampaikan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat adil. Wal ihsan yaitu ihsan. Jadi adil dulu
kemudian ihsan. Ihsan ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan adil. Contohnya ya, kalau saya beli handphone, baru beli handphone saya. Kalau saya beli handphone ini Note 9 3.600. Kalau seandainya saya ke kedai beli handphone Note 9, ya, saya tanya berapa ini harganya, 3.600. Oke, ya, saya ambil uang 3.600, saya serahkan uangnya, handphonenya saya terima. Adil enggak? Adil namanya. Kalau kita naik taksi dulu, naik taksi ya, naik Grab, ya kan? Ya, tarik Grab dari sini ke Semayur, ya kan? Dari sini ke Semayur. Berapa ringgit? Hah? 10 ringgit? Sangat. 50, ya kan? 50. Ya. Selepas kita naik Grab itu diantar ke Semayur, turun di sana. Nah, selepas kita turun, kita bayar 50. Adil enggak? Adil. Tapi Allah tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil saja. Wal ihsan. Ihsan itu macam mana? Kalau saya bayar 3.600 handphone, kalau kita bayar 50 ringgit untuk Grab, itu namanya adil. Tapi kalau seandainya saya bayar 3.600 kemudian saya lebihkan 100 ringgit, saya bayar 50 ringgit untuk Grab, kemudian saya merasa kasihan kan? Si Mak Cik atau Pak Cik kan sudah tua, ya saya kasih lebih 10 ringgit, 20 ringgit. Yang 20 ringgit itu namanya ihsan. Allah juga begitu. Jadi kalau seandainya Allah nih, yaitu memandang hanya keadilan saja, rusak semuanya. Umat manusia itu langsung hancur. Kalau kita berbuat salah, maka Allah langsung hukum. Tapi kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW itu banyak yaitu diberikan keihsanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan, ya. Kalau kita di hati kita ya ada rasa ihsan, kalau ada rasa ihsan, maka Allah sudah pasti akan menyayangi kita. Gak ada orang merasa terzalimi, itu gak ada. Karena apa? Sikap ihsan kita. Justru kalau kita yaitu berbuat ihsan, maka banyak disukai oleh orang. Kalau hanya adil saja, banyak ya. Kalau baliknya adil apa? Sebaliknya adil apa? Zalim ya. Nah, kalau zalim itu justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbul muhsinin. Zalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini ya, saya contohkan Pak Asman, Pak Nur. Halo. Ini kalau bangunan ini ya, kalau seandainya disewakan satu bulan berapa? Satu ini aja. 2.500. Ini kalau adilnya, ya, suruh bayar kita. Tapi Tuan Haji Asman memberikan yaitu rasa ihsannya, ihsan kepada kita, free, percuma, betul nggak? Nah, ini salah satu perbuatan sifat ihsan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan secara percuma. Kalau seandainya kita harus menyewa, banyak biaya yang keluar, itu kalau adilnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara syukurnya? Yaitu dengan menjaga tempat ini. Nah,
digunakan untuk aktiviti kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ilmu, untuk yaitu mengadakan majelis maulid, baca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah ini lebih manfaat. Kalau menurut kita bangunan yang tidak terpakai, itulah, coba tengok ya Mas Irfan, saya tengok ke atas itu berantakan. Tapi kalau kita gunakan untuk selawat, baca Al-Quran, itu yang gelap itu menjadi terang, yang bangunan itu tidak ada manfaat menjadi berkah. Cuma kan berkah, manfaat itu tidak nampak dalam pandangan manusia. Kalau seandainya nampak, ini semuanya penuh semua. Ini ada berapa ratus orang yang hadir? 300, kurangnya berapa? Ada kurangnya sedikit. 300 orang. Tapi malam hari ini lebih dari 300 orang. Karena jin-jin, malaikat boleh hadir di majelis ini. Itu dihadiri. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi manusia dan jin itu tugasnya sama, untuk beribadah. Cuma pertanyaannya, kalau ibadahnya jin dan manusia itu sama tak? Nah, ini ya. Kalau sama berarti sholawat, kan itu sholat. Makanya saya tak heran ketika kita sholat malam-malam itu kayak merasa di belakang kita itu ada yang ngikutin, ada yang mengikuti. Karena mungkin boleh jadi itu juga yaitu jin, makhluk Allah, dia yaitu suka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memandang dengan pandangan hati yang bersih, maka itu nampak. Gaib itu nampak. Itu gaib. Makanya Al-Habib Umar bin Hafiz ya, itu Habib Munzir Al-Musawa itu memandang ada kehadiran Rasulullah SAW yang kototan dengan mata ya, saking bersih hatinya. Kalau betul-betul bersih hatinya, makan kadang-kadang kita memandang kita bersih sendiri kan gitu kan. Jadi kalau betul-betul itu bersih, itu hijab antara kita dengan gaib, itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak seperti jin ada nampak. Nah, oleh karena itu pergunakan yaitu kesempatan kita, mumpung masih hidup kita ya. Mumpung masih hidup, karena ini menjadi bekal kita. Kalau Tuhan Haji Asman, saya tak heran kalau di dunia bekalannya banyak, tapi kita harus mempersiapkan bekal untuk akhirat. Sekarang contoh ya, kalau saya ini umpama ini, halo, kalau saya punya harta 10 bilion, percaya nggak? Percaya. Kalau saya tak percaya, kalau Tuan Haji Asman percaya, kan? Punya uang 10 bilion. Nah, ini digunakan untuk dunia, kan? Dan sekarang harta yang sudah kita buat untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berapa persen? Untuk bekal nanti ketika di akhirat. Kita boleh lihat, kita boleh hitung, kalkulasi. Kalau matematik, orang matematik seperti Syekh, kan? Boleh kan? Berapa? Kalau otaknya otak pengusaha, bisnismen, seperti itu. Ya, berapa persen nih harta yang sudah saya belanjakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya.
Kita boleh. Makanya dengan kita hadir ke majelis ini, kita pun yaitu dalam rangka apa? Mempersiapkan, mengumpulkan bekal-bekal kita. Apalagi yaitu selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pengorbanan kita untuk membaca selawat, yang selawat itu sudah pasti pahalanya. Kalau amalan yang lainnya belum tentu, masih dilihat ikhlas tak karena Allah Ta'ala tak, ya kan? Nah, itu. Tapi kalau selawat, harapan ini. Makanya kita itu harus bersungguh-sungguh di dalam membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau berkumpul seperti ini semangat, kan? Baca selawatnya juga kan lebih banyak. Tapi kalau sendiri kadang-kadang sedikit. Nah makanya setiap malam Jumat, setiap ada majelis selawat kita hadirkan. Seperti saya, kan? Mana ini? Berapa kali putaran? Udah beberapa kali putaran. Kita jadi semangat kalau kita bersama-sama. Nah, insya Allah dengan keberkahan membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita doakan yaitu Bapak dari Tuan Haji yang sedang sakit, Haji Matur ya, yang sedang sakit di hospital, kita doakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipanjangkan umurnya, sehat zahir dan batinnya, dilapangkan rezekinya, putra putrinya dijadikan putra putri yang soleh dan soleha, dimudahkan dalam mencari ilmunya, mendapatkan lindungan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya muhaimin ya salam ya Allah, Zat yang maha menjaga, ya Allah ya salam, Zat yang maha menyelamatkan. Salimna isya'a syafi'na ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, saudara-saudara kita, yaitu diberikan kemampuan manis taqwa ilaihi sabila untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, untuk berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mohon diikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir alaina. Ya Allah, mudahkanlah kami ziarati haramika ya haramihi, untuk berziarah ke tanah sucimu. Kau beli antumi tanah sebelum engkau mencabut nyawa kami. Allahumma balighna Makkah wal Madinah, sampaikanlah kami di Mekah dan Madinah bisihati wal afiyati, dengan keadaan sehat wal afiyah, wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan segala apa yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa makaru khairul makir. Kalian punya rencana, wa makarullahi, aku juga punya rencana, kata Allah. Wa khairul makir, sebaik-baik rencana adalah rencanaku, kata Allah. Mudah-mudahan
apa yang kita rencanakan, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wa laqad ashartu li na'ti man awsafu ta'min qulub tu'id al-asjana Allahumma tabna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakununa lakinna hubban fi sarair qad alimati safwati rabbina wa hadana wa idh tajatna bil mawaddati hauna narfa'u aydi faqrina wa rajana بمن إليه دعانا وحبيبه وصفيه سيد الوجود إله ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا رب بحق محمد صلى الله عليه وسلم demi keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi kemuliaan kehormatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajib da'wana. Karena doa-doa hajat-hajat kami semua yang hadir di sini ya Allah. Antalana 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 ya dukhana fi dunya fi ukhra. Antalana ya Allah ya Rasulullah. Karena engkaulah harapan kami ya Tuhan, harapan di dunia ini maupun di akhirat ya Allah. Aslihna ahwala wa fir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in aghdana. Aslihna ahwala ya Allah, perbaikilah kehidupan kami ya Allah. Perbaikilah kehidupan putra-putri kami ya Allah. Perbaikilah kehidupan keluarga kami ya Allah. Perbaikilah kehidupan ekonomi kami ya Allah. Untuk senantiasa iman dan takwa kepadamu ya Allah. Waghfir dzambana dan ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Dosa-dosa ibu bapak kami, saudara-saudara kami. Wa la tu'akhidh rabbi in aghdana. Dan janganlah engkau marahi kami ya Allah ketika kami berbuat kekhilafan ya Allah. Dan janganlah engkau murkai kami ya Allah ketika kami berbuat kesalahan ya Allah. Aslihna ahwala wa fir dzambana wa la tu'akhidh rabbi in aghdana. Warzuqni fi kulli halin hablana wa qibala man wajha man walana. Wa asina man ajaba nida'ana wa lahul wa tarikan awsana. Wal hadirina, dan orang-orang yang hadir di sini majelis ya Allah. Wal hadirina wa sa'yan fi jamina nahnu baina yadayka anta tarana. Wa laqad rajawna fa haqqi sunana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana. Wa subhana sunnata taha fi biqa'il ardi wa ma kullu mata'ana. Wa ilayna wa ilayna wa ilayna kasalana wasmi wa'afi ajilan mardana. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan ampunan-Mu ya Allah. Wa nur ilaina ka'salana wasfi wa'afi ajilan mardana. Waqtilana al-hajati, dan kabulkanlah hajat-hajat doa kami semuanya ya Allah. Waqtilana al-hajati waslihat manahil mamati wa aslihan nawqabana. Ya Rabbi wajma'na Ya
Kumpulkanlah kami di surga nanti ya Allah, di surga Firdaus, surga yang tertinggi, beserta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa hababan lana fi darikal firdaus ya Rasulullah. Bil Mustafa sallallahu alaihi wa sallam harakat ya usama wa inna Allah Ya Allah biha ya